Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Bayaki, NPM 234 dari rombel C. Di sini akan menerangkan tentang throttle body drop. Persatu, pengertian throttle body. Throttle body adalah komponen yang berfungsi mengatur aliran udara menuju ruang bakar mesin kendaraan termasuk truk. Pada dasarnya, throttle body berfungsi mengendalikan volume udara yang masuk ke mesin, yang sangat berhubungan langsung dengan pembakaran bahan bakar dalam mesin. Ini berperan penting dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi bahan bakar. Lanjut, komponen throttle body. Ada beberapa komponen pada throttle body, salah satunya adalah butterfly valve, katup yang mengatur jumlah udara yang masuk ke mesin. Posisi katup ini diatur oleh pedal gas di kabin truk yang dikendalikan oleh pengemudi. Katup ini akan membuka lebih lebar saat pedal gas diinjak lebih dalam dan sebaliknya. Kedua, throttle position sensor atau TPS. Sensor yang mendeteksi posisi katup throttle. Sensor ini memberikan sinyal kepada ECU atau Electronic Control Unit yang kemudian mengatur jumlah bahan bakar yang disuntikkan ke ruang bakar sehingga pembakaran menjadi lebih efisien. 2. Idle Air Control atau IAC, sebuah valve yang mengatur jumlah udara yang masuk ketika mesin dalam kondisi idle atau tidak bergerak. IAC menjaga mesin tetap berjalan lancar meskipun tidak ada akselerasi. 4. Motor atau servo elektrik. Pada throttle body modern, motor ini digunakan untuk menggantikan katup throttle secara otomatis berdasarkan sinyal dari ECU. Ini menggantikan sistem pengoperasian throttle yang lebih sederhana menggunakan kabel, memberikan kontrol yang lebih akurat terhadap aliran udara. Lanjut, ada beberapa job sheet. Salah satunya ada deskripsi produk, spesifik teknis seperti ukuran kapasitas dan komponen pendukung. 2. Bahan yang digunakan, ada jenis paduan aluminium untuk bagian utama throttle body, material untuk bagian sensor, dan jenis kabel untuk penghubung sensor. 3. Proses produksi. Prosedur ini termasuk proses pengocoran, pemotongan, pengepresan, perakitan, serta pengujian. Jobsheet juga mencakup peralatan yang dibutuhkan pada setiap tahap produksi, seperti mesin CNC atau komputer numerical control untuk pengepresan dan mesin pengujian untuk memastikan fungsionalitas throttle body. 4. Ada standar kualitas. Hal ini termasuk dimensi yang tepat, ketahanan terhadap suhu ekstrim, ketahanan terhadap getaran, serta performa aliran udara. Pengujian ketahanan terhadap suhu tinggi dan pengujian kebocoran udara adalah bagian dari standar kualitas ini. Lanjut, waktu produksi. Estimasi waktu produksi juga tercantum dalam job sheet untuk memastikan bahwa setiap bagian dari proses dapat dilakukan dalam waktu yang efisien. Waktu ini penting untuk memastikan bahwa produksi dapat berjalan sesuai jadwal dan menghindari penundaan dalam pengiriman. Selanjutnya, pengujian. Job sheet juga menyarankan prosedur pengujian yang harus dilakukan pada throttle body yang telah selesai diproduksi. Pengujian ini meliputi pengujian aliran udara, pengujian kebocoran, dan pengujian kinerja sensor untuk memastikan bahwa throttle body berfungsi dengan baik. Lanjut ke material. Ada beberapa material. Salah satunya ada aluminium alloy. Aluminium memiliki berat yang ringan, tahan terhadap korosi, dan mampu mengantarkan panas dengan baik. Selain itu, aluminium juga lebih mudah untuk diproses dan dibentuk menjadi komponen yang presisi tinggi. 2. Stainless steel. Untuk beberapa bagian internal untuk komponen yang terpapar suhu tinggi, stainless steel bisa digunakan. Bahan ini lebih tahan lama dan lebih kuat dibandingkan aluminium meskipun lebih berat. 3. Ada plastik reinforced. Beberapa throttle body terutama untuk kendaraan dengan ukuran lebih kecil menggunakan plastik yang diperkuat dengan serat karbon atau serat kaca. Material ini ringan namun tetap kuat dan tahan terhadap suhu yang relatif tinggi. Plastik ini sering digunakan pada bagian luar throttle body yang tidak terkena langsung oleh panas berlebihan. 4. Ada komponen elektronik. Throttle body juga terdiri dari komponen elektronik seperti sensor dan motor elektrik
Material yang digunakan untuk komponen ini termasuk plastik tahan panas, logam yang dilapisi dengan bahan anti korosi, serta kabel dan konektor yang tahan terhadap suhu tinggi dan getaran. Lanjut ke proses produksi, ada desain dan prototipe. Proses produksi throttle body dimulai dengan perancangan dan desain. Seperti yang tertera di gambar, ada 4 desain. Lanjut ke material. Bahan utama throttle body umumnya dibuat dari aluminium alloy karena ringan, kuat, dan tahan terhadap suhu tinggi serta korosi. Pilihan bahan ini memberikan keseimbangan antara kekuatan struktural dan efisiensi. 2. Bahan pendukung. Karet atau silet digunakan untuk penyegelan agar tidak ada kebocoran udara. Komponen lain seperti pegas dan kabel untuk kontrol throttle juga dipilih berdasarkan ketahanan dan fungsionalitas. 2. Pemrosesan dan pengopresan. Setelah material dicetak, komponen throttle body akan diproses lebih lanjut menggunakan mesin CNC untuk mencapai dimensi yang presisi. Proses ini mencakup pemotongan dan pengopresan untuk membuat saluran udara, pemasangan dudukan sensor, dan penghalusan permukaan. Lanjut perakitan dan pengujian. Setelah bagian-bagian utama selesai, throttle body dirakit dengan komponen tambahan seperti sensor, motor elektrik, dan katup throttle. Semua komponen ini dipasang dengan cermat agar dapat bekerja secara harmonis. Setelah perakitan selesai, throttle body diuji untuk memastikan bahwa aliran udara lancar dan sistem sensor berfungsi dengan baik. Lanjut, penyelesaian dan pemeriksaan kualitas. Sebelum dipasarkan, throttle body menjalani pemeriksaan kualitas yang ketat. Proses ini termasuk pemeriksaan dimensi, uji kebocoran udara, dan pengujian kinerja sensor. Setelah itu, produk selesai disiapkan untuk dikemas dan didistribusikan. Terima kasih. Berikut presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.